fee-nya dia sejam adalah bikin villa. Harganya satu jam. Iya, tergantung bebas. 5M sejam dia. Orang tergantung bebas. Iya, 5-10M 1 jam doang tuh. Iya. 5M, 10M sejam. Gokil. Pap dong gitu. Tapi mimpi doang. Yang bener, coy. Bulan Ramadan. Siapa? Nanya-nanya yang bener ke Jojo. Iya, gue nggak ada Jojo, nanya yang bener, nggak ada mulu. Masalah tentang Itu kan yang paling cantik. Tadi yang sebelumnya ya. Nabi apa paling ganteng? Ya udah. 3, 2, 1. Yunus. Namanya Jojo, Yusuf. Yusuf. Iya kan? Yusuf, iya. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah ketemu di langit sama Nabi Yusuf. Jadi katanya Nabi menggambarin ketampanan orang seluruh dunia digabungin. Setengahnya itu di wajahnya Nabi Yusuf. Saking ganteng. Iya kan tuh ceritanya yang Bayu ganteng kalah dong, Bayu ganteng. Kalah. Kita akan hadirkan nanti. Nah makanya pas dia kan kena fitnah sama istrinya Al-Aziz itu yang suka dibilang Zulaikha. Itu nama sering dinamakan Zulaikha, itu nama istrinya Raja Mesir itu. Kan Nabi Yusuf gede dirawat kan sama keluarganya dia. Pas udah gede, nih istrinya yang itu punya hasrat sama Nabi Yusuf karena saking gantengnya. Oh ya? Nah akhirnya jadi bahan omongan orang kan, jadi orang sekitar. Teman-temannya istrinya itu yang perempuan-perempuan, yang orang-orang pejabat-pejabat, istri pejabat diundang. Kamu katanya, masa kamu demen sama anak angkat yang kamu pas angkat lihat gitu? Oh kamu mau tahu orangnya? Dia lagi pada megang pisau sama buah, set. Nabi Yusuf disuruh keluar, Yusuf keluar, doi motong jarinya. Gue? Saking ngelihat kesihir, ngelihat mukanya Nabi Yusuf, saking gantengnya. Gila. Coy, lu kalau misalnya punya 0,001 ketampanan, petantang petenteng sih lu. Iya lu sih. Iya. Siapa yang lu deketin artis jujur? Gue nggak follow orang gue. Itu nol apa? Lagu banget biar dikejar. Kayak Vino J. Bastian nih. Ini kan Vino gitu kan? Lah kan lu kan kasih gue itu 0,01 Nabi itu. Iya lu ngejar. Orang lagi wawancara lewat lipstick gini kayak di film. Wanco udah tampang begitu, foto bangun tidurnya aja cewek-cewek udah langsung rahimku anget mas. Iya. Terus captionnya I woke up like this. Bare face. Iya, bare face ya. Nggak boleh gitu, gila. Nggak, lu DM siapa tuh? Nggak, DM sih penuh sih coy. Iya, penuh itu. Iya pasti itu. Oh centang biru sih berjejer itu. Iya. Tapi gimana ya? Tapi kalau di dunia orang paling ganteng siapa? Sepenglihatan lo? Kalau nggak salah gue pernah lihat di Arab ada orang paling ganteng, saking gantengnya sampai dia diekstradisi kemana gitu. Oh iya, ada beritanya. Ada beritanya tuh. Jadi mukanya tuh estetik banget. Iya, benar-benar. Al Gofar. Masa dia lagi. Ada yang bewok kan? Iya, tapi kayak bule. Bewok yang bewok. Iya benar ya, gini ada benar. Ada. Ganteng sih banyak sih. Enggak, lu gimana? Lu petantang-petenteng sih coy. Petantang lu ya. Ke mall gue pakai sandal jepit aja. Iya benar, bisa. Gitu mah. Terus sandal jepit, pura-pura gembel. Paling langsung dikasih. Apaan ya siapa? Iya, lu makan apaan gitu, tawarin. Nyari Peggy gak? Perlu. Kalau baru tuh tinggi. Nah, sampai di kantong kiri gak? Tanda. Korek dibalik. Nongkrong lapangan banteng. Bener. Dulu yang koran juga ada, koran deh. Korannya diapain gitu? TG baru tuh. TG. Kok udah 0,01 ngapain nyari TG? Iya, dia udah main film. Anak orang kaya aja. Oh, bahasa Gen Z.
Lu nyari STW gak? Ketua baru. Lu TG sih berjejer tuh coy. Iya. TG udah gini nih. Oh, enggak bisa jadi. Dia udah nggak main lokal apa. Oh Iya bisa jadi kayak Dua Lipa kesini ridersnya dia. Oh, iya. Saya mau semalam. Iya. Bisa lu. Saya mau. Iya. Saya mau Kendall dia. Jenner ya kan? Jelas. I want wine coy. Sorry Dal, tar dulu. Kendall Jenner ya. Lu tolak tuh. Lu kerjain dulu gitu, Bang. Sombong. Ya, gue di situ Iya, posisinya. bener, iya, bener. I want Sombong wine aja. coy for tonight. Iya, lu kerjain dulu. Nah, gitu. Lo iniin teman-teman gue di sini, lo hibur. Ntar gue nunggu lo tenang. Kendall makin berantem tuh ngerebutin lu. Iya. Santai. Lo jam 1, lo jam 2, udah. Blackpink pecah. Iya, Karena pecah. bener Jenny sama Lisa. Jadi tim Black sama tim Pink beda. Ada masalahnya yang berat. Gimana? Tenang gimana? Iya, Sama Lisa. tenang, Siapa yang tenang. duluin? Lisa, Jatah awal. Jenny, gue percaya lo yang paling dewasa di sini, gue bilang. Gue mau grup ini tetap gabung. Lo boleh ngelakuin sesuatu sama gue, tapi ada waktunya dan gue sempet ya. Kalau dulu disebut gitu. Iya, dan gue sempet. Lu nggak ngasih ketegasan, masih berantem tuh, cakar-cakaran. Heeh. Lo minta di hari apa? Gue bilang gitu. Gue gilir aja, saya. Tapi gue minta lo satu kosan ya. Kosan tuh perlu tuh nggak udah tajir melintir. Oh Shane. Masa Jenny sama Lisa alat mandi taruh di gayung. Masa odolnya yang digubut begini? Masa Lisa lagi jatuh kejepret. Lagi jatuh ke rambut kejepret. Aku mau dong di Green Boys Taylor Swift DM. Iya. DM. Aku mau dong di Green Boys. Iya. Ya kalau di Green Boys tetap gue harus tanya anak-anak. Enggak, dia cuma bridging biar kenal sama lu. Gini. Aku mau co-hostnya Kulicoy, Anna Hathaway. Co-host Kulicoy. Nggak tahu kan? Ya boleh aja nah, gue bilang. Belajar Cina. Belajar bahasa Indonesia dulu. Gini, Karena kan Kulicoy aku buat mau backing vokalnya Gledek kata Beyonce. sushi yaudah. 10 show nggak dibayar Oke. demi ngelihat ketampanan dari Wine Coy. Pada prinsipnya sih gue oke Yon, gue bilang. Yono Bakri. Yonsei. Yonsei. Pada prinsipnya sih gue oke. Cuma buat panggung terdekat kayaknya belum dulu. Ntar ya, pending dulu. Udah gitu naik. Tuh follow Gino lu nggak follow gue berdua? Enggak ya? Enggak sih. Ganteng. Tergantung di dunia. Tergantung di dunia sih. Iya sih. Bebas ya, Bebas sih. Shit. Tapi kalau terlalu terkenal bisa digebukin sih. Iya juga ya. Hidung patah tuh. Udah pasti Dior, LV berebutan Duh. dong. Oh Iya nggak? iya. Main ninian Iya, angka, iya. udah pasti Dior. Set, kita mau putus kontrak mau Johnny Depp nih, mau pakai Mas Wancoy aja. Iya, Dior kontak lu, tapi Alfi berantem tuh sama Dior. Akhirnya dua nih, Alfi nih Dior. Collab demi lu. Collab demi lu. Iya, boleh aja, nggak serta-merta juga gue okein lo di collab gitu, gue bilang. Karena gue orang terganteng. Si Gea dapat email dari BTS. Please, Wancoy personil BTS kita. apa ya? BTS, K-pop. Korea. Oh, Please jadi personil kita. Iya. Buat dongkrak sales. nggak bisa. Tapi lu ketemu Jungkook sih, Jungkook cium tangan sih. Iya. The Beatles kontak gantiin John Lennon. Udah mati. Maksudnya dia jadi Iya, gantiin John Lennon ganti dong, John Lennon. coy. Enggak terima. Mendingan gue solo karir. Begitu ya. Iya, orang terganteng. Pekerjaan lu apaan tuh kalau udah begitu? Iya, Iya. lu ganteng banget. Show aja gue. Kentut mulu anjing. So maksudnya? Enggak, jalan aja. Catwalk. Catwalk. Enggak, show aja, jalan-jalan aja. Tengil aja gitu ya. Tengil gitu. Show must go on tuh, the real show must go on tuh. Orang terkaya, cewek-cewek terkaya tuh, ngontek lu tuh. Butuh berapa dari saya? Ya. Sayang maharin deh kamu gitu. Iya. Iya, jelas Lu banyak jadi itu. suami. Tergantung kondisi sih gue kalau itu. Iya, lu lagi biasa aja. Bikinin gue villa dong. Di mana? Untuk 1 jam gitu teman. Untuk 1 jam. Oh, maksudnya syaratnya disusah-susahin kayak bikin candi gitu. Bukan, fee-nya dia sejam adalah bikin villa. Harganya orang 1 tergantung. juta. 1 jam. Wah. Iya, orang tergantung bebas. 5M sejam dia. Orang tergantung Satu bebas. villa. Iya, sih, Iya, tergantung 5-10 M, 1 jam doang tuh. Iya. 5M, 10M sejam. Gokil.
pap dong gitu. Tapi mimpi doang. Tapi gue baru tahu Jo, cerita itu Jo. Siapa Zulekho? Hah? Iya. Itu ngefitnah si Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Difitnahnya Iya. apaan? Jadi ngajakin bersetubuh sama Nabi Yusuf. Jadi kan pintunya sampai 7 lapis tuh. Pintunya apaan? Pintunya penjagaan ke tempat raja itu. Nabi Yusuf dipanggil, dikunci pintunya, segala macem. Akhirnya digoda tuh kan, nggak mau katanya Nabi Yusuf. Saya kan digedein sama suami kamu, maksudnya. Ya nggak mungkin saya berkhianat kayak gitu, segala macem. Ya karena Zulaikhonya ini cantik juga, Par. Dan istri raja ada tuh yang burik. Iya. Kalau kuen beneran gue tadi cuy. Ayo. Stop. Mungkin. Diam. Kamu diam. Pakai bajumu. Pakai bajumu. Mungkin tuh. Gue yakin lah. Tuh deh. Ayolah. Terus. Dia Zulekho terus. Terus. Ya udah, ayo kita bersama. Nggak mau. Nabi Yusuf nggak mau. Nah, waktu itu Nabi Yusuf dalam satu riwayat ahli tafsir tuh mukanya si Zulekho ini dia berdoa kan sama Nabi Yusuf supaya bisa berlindung dari fitnah itu. Kata Nabi Yusuf, saya lebih baik hidup di penjara daripada harus ngianatin ini. Akhirnya mukanya si Zulekho itu dibikin kayak jelek gitu. Jadi kabur kan Nabi Yusuf. Nah, ditarik baju belakangnya. Pas di pintu terakhir buka, rajanya ada rajanya di situ. Terus istrinya langsung bilang, "Apa yang kamu lakukan terhadap orang yang punya keinginan hasrat terhadap istrimu?" Terus kata raja kan marah, ya udah disidang berdua tuh istrinya sama ini. Terus kata pengawalnya, ya lihat aja katanya, kalau misalkan ternyata baju depannya si Yusuf yang rusak, kayak berarti Yusuf yang berkeinginan. Tapi kalau baju belakangnya Yusuf yang rusak, berarti yang berkeinginan perempuan. Bener dong, berarti yang narik dong. Nggak mungkin kan, maksud ditarik-tarik dia lawan gitu. Nah, kalau misalkan ternyata pakaian depannya yang rusak, ya berarti Nabi Yusuf yang pengen nama itu perempuan kan, pasti disobek-sobek, dicakar gitu kan. Ya ternyata kan kaos belakangnya. Tapi tetap rajanya bilang, kalau gini, ini orang-orang ini semua rakyat saya pada tahu nih. Nah biar amannya karena Nabi Yusuf fitnah, udah kan Nabi Yusuf dimasukin penjara 8 tahun kalau nggak salah. Oh iya? Dimasukin penjara. Nah di situ dia dapat ilmu, diangkat jadi nabi, terus dapat ilmu tafsir mimpi dia. Pinter. Oh, waktu itu tuh belum jadi nabi. Belum jadi nabi belum. Oh, belum jadi nabi, oke. Pas dimasuk penjara baru diangkat jadi nabi. Itu fitnah senior juga tuh ya? Iya, benar. Itu cerita itu. Tapi pada akhirnya ketika kan mimpi, akhirnya rajanya kan, kok saya mimpi ada 7 sapi gemuk dimakan sama 7 sapi kurus, kalau nggak salah apa ya maksud takwilnya gitu. Terus siapa yang bisa gini? Oh, baru ingat itu ada tuh si Yusuf. Dia bisa iniin takwil mimpi. Akhirnya dikasih tahu takwil mimpinya kan segala macam. Akhirnya dibebasin akhirnya kan. Dikasih takwil mimpi, maksudnya nanti setelah 7 tahun kemakmuran ini bakal ada 70 tahun musim yang apa namanya? Kering kerontang. Maka baiknya kamu simpen cadangan pangan sampai 7 tahun ke depan, kayak begitu. Dikasih tahu kan sama Nabi Yusuf. Nah, akhirnya diangkat, rajanya meninggal dunia, akhirnya Nabi Yusuf tetap sama si Zulaikho itu. Nikah akhirnya, iya. Anaknya Kan kata Zulaikho itu, makanya kan dia bilang kan, waktu saya dulu ngejar-ngejar Yusuf lari dari saya. Kan abis itu setelah dia tahu dia gara-gara kelakuan dia bikin Nabi Yusuf masuk penjara, dia taubat. Siapanya? Si Zulaikho itu, Oh, dia udah deketin diri sama tobat. Allah. Makanya pas dia bilang, kata-kata hikmahnya dia, ketika saya dulu ngejar-ngejar Yusuf lari dari saya. Tapi ketika saya ngejar Allah, maka Allah datangkan Yusuf buat saya. Jadi di masa tua itu, salah satu mukjizat yang Allah kasih gitu buat Nabi Yusuf, si Zulaikho itu umurnya bukan tambah tua, malah tambah muda. Oh. Iya, jadi umurnya tambah, malah tambah cantik, tambah muda dia. Iya. Kayak Benjamin Button. Karena untuk ngimbangin kegantengannya Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf kan jadi perdana menteri di Mesir, ahli ekonomi gitu. Oh iya? Iya, setelah suaminya meninggal itu Zulaikho. anaknya Nabi Yusuf siapa? Nggak tahu, nggak diberitahu anak, tapi salah satu saudaranya dia namanya Bunyamin. Ada Gans saudara juga deh, Gans juga. saudara nggak seganteng Nabi Yusuf nggak. Bunyamin tuh saudara kandung yang paling dicintain lah sama Nabi Yusuf. Nah, Bunyamin itu adalah dia cikal bakal nurunin punya anak namanya Yehuda. Itu bangsa Yahudi itu dari situ. Oh, Yehuda, iya. Oh. Iya, dari Bunyamin, dari jalur dia. Iya.
Yehuda. Benyamin dari situ kali nama Benyamin ya? Iya, Awalnya. kalau di sininya Benyamin, aslinya di senior. Al-Quran di sana Bunyamin namanya. Ya sama Bunyamin. kayak Ibrahim kan namanya Abraham. Iya, Abraham. Iya, benar. Kalau di Kristen kan. Iya, benar. Terus apa lagi tuh? Musa Moses. Iya, Moses. Belum. Belum. Ayo dong, bisa lu bisa. Ayo satu. Bisa. Dia Moses Satu. bisa. Ayo. Lupa. Nabi Daud. Daud. Siapa? David. David ya tahu. David. Nabi Daud. Makanya ada David and Goliath. Ya. Iya. Sulaiman, Sulaiman, bentar. Salomon. Salomon. Oh, Sulaiman itu Salomon. Iya. Salomon. Kan ada Salomon Kayak merek sepatu ya? Nabi Sulaiman. Solomon itu. Siapa lagi? Bukan Solomon nih, Solomon. Siapa lagi? Solomon. Banyak sih, termasuk sih itu tuh Samson. Nama Nabi, ada Nabi yang nggak ke-mention tuh. Kan Nabi itu kata sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu anhu, Ratusan ya? Nabi Ada ada ratusan, 124.000. Ribuan malah coy. Iya. 124.000. Cuma 25 yang wajib kita ketahui. Iya, 313 rasul. Yang wajib diketahui adalah 25. Jujur. Dan salah satunya itu Samson. termasuk tuh, ya Samson. Terus si Buddha Gautama bahkan ada yang mengatakan dia itu seorang nabi. Oh. Jadi rata-rata 5. Jadi dulu nabi itu dia bisa skupnya tuh buat satu keluarga, buat satu kampung aja. Tapi kalau rasul skupnya gede dia. Tapi tetap kan Nabi terakhir udah Rasul kan? Iya. Nabi Muhammad iya, kan? terakhir. Jadi nggak mungkin manusia yang sekarang tuh diangkat Nabi lagi. Nggak mungkin, ada. nggak Yang ngaku-ngaku nabi Khataman gimana tuh? nabiin. Hah? Yang ngaku-ngaku nabi. Ada tuh. Jarang tuh ada yang ngaku Imam Mahdi tuh. Iya. Jarang tuh kayaknya. Banyak banget ya, Joy. Ada tuh Ustaz Tile itu kocak juga dia bilang, ada tuh di Garut siapa yang nabi namanya Tugimin gitu. Lah, ntar gimana kalau ada Allahumma sholli ala Tugimin. Wah, la ali Tugimin. Nggak pantas amat. Sama ada nabi itu ketangkap, nabi palsu katanya. Set, pas lagi ditanya di polisi, minum Pocari Sweat lah, nabi kekurangan ion kan. Nabi kekurangan ion, kocak katanya gitu. Itu banyak-banyak tuh yang ngaku ya. Iya, emang banyak orang. Itu udah nggak ada kan? Kalau kita Kalau dulu orang ngaku nabi itu halal dibunuh, dia mati, dia hukuman mati. Tapi yang gue bingung masih ada aja gitu orang yang percaya. Nah, itu orang yang Pengikutnya. benar. Pengikutnya nyabak. Biasanya maaf, mungkin pendidikan rendah. Oke. Iya, Atau ya kan? kekecewaan terhadap hidup. Bisa jadi. Seakan-akan dia penolong gitu kali ya. Halo, Dimas Kanjeng. Wah, yang gini. Enggak itu tuh pengikutnya tuh Banyak itu. yang pendidikan S3, S2, doktor kayak gitu-gitu. Banyak pengikutnya dia. Itu Dimas Kanjeng yang Tapi dia dipalsu juga kan? Yang dia Iya. bisa menggandakan ya? Itu Kalau Lia Eden tuh apaan, Jo? Agama sendiri tuh. agama sendiri. tersendiri dia. Oh, dia bukan nabi. Jadi Tuhannya ya? Kalau nggak salah ya? Nggak tahu deh. Jadi Tuhannya tuh. Kalau Udah nggak salah dia meninggal tuh. mengaku bahwa malaikat Jibril ngasih wahyu ke dia gitu. Tapi nggak tahu dia Iya, nah. akulturasi semua agama kan. Jadi bukan dari Islam dia representnya bikin tuh. agama sendiri. Di Senen kalau nggak salah tuh kediamannya. Iya. Iya bener Senin. Siapa Di Senen, iya. Agamanya Senin. Udah Dia meninggal ya? Meninggal ya? Udah Udah meninggal. meninggal. Pengikutnya lumayan banyak tuh. Banyak ya. itu. Banyak. Kalau kayak gitu daerah nabi palsu gitu tuh nyabak par. Gue juga bingung orang kok bisa. Ya selain memang pendidikan gitu dan juga orang nggak ada yang berani gitu kadang-kadang nentang gitu ikutin ajaran-ajaran kayak begitu. Kenapa orang nggak berani nentang? Takut dibully sama Iya. kaumnya. Kayak begitu Tapi yang dulu. gokil emang si itu sih kalau gue yang nonton tuh si Pesulap Merah tuh dia yang bongkar-bongkar mulu tuh. Termasuk yang si Samsudin tuh. Dia yang bongkar tuh. Samsudin itu mana sih? Aduh, yang ada yang gitu, yang gondrong ini Aja apa? Aja. lupa gue Gus Sih. Samsudin. Oh, tahu. Iya. Yang gondrong. Iya, Akhirnya iya. dia ngaku akhirnya di penjara kan? Iya. Palsu kan ngarang dia. Dia kalau misalnya punya ilmu ya di penjara kan tinggal bengkokin. Iya, lo kan Samson Iya. aja lo model. Set, iya. Tinggal ngilang ya. Itu juga si Ferry Malaka Project. Hah, siapa tuh? Ada yang Malaka Oh Project. iya, yang mau yang Siapa nantang Ferry Irwandi nyantet. ya? Iya. Nantang Iya, nantang nyantet. nyantet. Dukun dibilang juga. Iya. Nggak ada di mana kata dia. Iya. Banyak banget tuh gila. Padahal pertama kali yang ngajarin sihir tuh malaikat, ada malaikat Harut dan Marut. Harut dan Marut namanya. Iya. Oh, Carut Marut dari situ kali ya? Iya, jadi Bahasanya. ketika malaikat itu turun berwujud manusia itu pertama kali fitnah di atas muka bumi Bani Israel, dia sebenarnya ngasih sihirnya ilmu yang baik. Diplesetin sama orang Bani Israel. Sihirnya Dipelajarin itu, gitu. iya dipelajarin jadi sihir yang kayak macam Black magic lah. kayak gitu-gitu. Kalau dulu bener orang nabi aja pernah kena sihir,
Nabi, jangan kita bicara orang biasa. Nabi kena sihir, cuma kebanyakan sekarang orang santet, telu gitu, kebanyakan ngaku-ngaku doang, nggak bisa dia. Iya, iya. Kalau dulu emang bener ada. Di fitnahnya gimana sih maksudnya? Siapa ya? Tadi lu bilang di fitnah apa? Jadi pas dia datang tuh jadi fitnah. Jadi artinya dia pengen mengajarkan satu ilmu, tapi dipelajarin jadi kagak-kagak gitu. Kayak ibarat aja, lo ini buat jaga wibawa nih dikasih semar mesem gitu. Iya. Tapi lo gunain buat apaan? Tiap cewek lo ekap-ekapin Bulu gitu. perindu. Iya, bulu perindu. Tak taunya rumput doang anjing. Bulu perindu katanya sampingnya rumput. 5 juta Bang. anjing, 5 juta. Taruh Bulu perindu emang taruh pas kena dompet, air emang dompet goyang yang dia. bagian plastik transparan itu ya, kayak bangga aja situ ya. Iya, iya. Iya. Bulu perindu. Ditetesin air goyang. Bunga Padahal galang. akar bahar. Gesper tekbal. Keris kecil. Gara-gara gue nggak tahu. Dalamnya ada surat. Ada setting gesper, ada surat. Nah, ini ngomongin fitnah, Jo. Kita tahu lah, gue juga pernah kena yang gede banget gitu Iya kan. benar dia. Nah, yang dilakukan untuk menghadapi fitnahan, kalau dalam Islam tuh apa ya waktu itu yang lu bilang? Ketika misalnya kita difitnah, Tabayun. tabayun. Iya maksudnya. Harusnya maksudnya orang ke Iya, kita orang, yang iya, orang tabayun. ke kita, iya. Nah, kitanya ke orang, Yang kenanya. ikhlas aja udah. Kalau kita Diem ke aja. orang, Siti Aisyah. Di dalam Al-Quran ada satu kejadian asbabun nuzul ayat yang menceritakan tentang fitnah terbesar dalam kehidupan Nabi. Jadi ada istrinya Nabi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah difitnah berzina. Gara-gara jadi Nabi kan dia kan naik di sekedap apa sih sedekapnya apa tuh kayak di kendaraan onta gitu kan. Iya. Pernah lagi jalan gitu kan Siti Aisyah. Tut, pas lagi jalan gitu tiba-tiba kalungnya yang dari pemberian ibunya jatuh di tengah jalan. Dia berhenti, set nyari itu kalung jatuh. Karena dia Siti Aisyah saking apa namanya Ininya beratnya nggak berdua. berasa gitu maksudnya. Orang itu yang ngebawa nenteng kendaraannya itu disangkain udah naik ke atas. Dia main jalan aja, Siti Aisyah ketinggal di situ di tempat. Ada seorang sahabat Nabi tahu-tahu yang paling ujung paling belakang. Dia pas ngelihat ada orang kok siapa pas dilihat innalillahi wa inna ilaihi rajiun Ummul Mukminin dia bilang begitu. Iya. Ternyata itu Siti Aisyah kan. Terus akhirnya ya disuruh naik ke ontanya, onta apa kuda gitu. Terus yang sahabat Nabi ini pegangin gitu jalan kaki. Siti Aisyah kan pas nyampe itu baru mau masuk kota Madinah, orang-orang munafik, orang-orang yang nggak demen sama Nabi bilang, wow ini berzinah nih, ini ada main gitu segala macem. Buset. Kayak begitu. Akhirnya kompor-kompor kan semua. Siti Aisyah radhiyallahu anha nggak tahu dia. Sampai suatu ketika ada apa namanya khodimnya penjaganya ini lagi bawain makanan ke beliau. Makanannya tumpah gitu, kayak piringnya Kodim apa tumpah. kodim? Kodim apa sih? Khodim penjaga kayak Nggak tahu. Khodim maksudnya ya khodim penjaga lah gitu. Bukan kodim, bukan. Khodim pakai kho. Lu yang berekspresi, dia tapi dia biasa aja. Gue cuma nengok, dia tuh langsung ketawa. Dari khodim atau khodam gitu kan bahasa itu. Oh, kodam itu dari kodim. Iya. Kodim itu penjaga Kodim tubuh tuh kita ya? Penjaga. Kalau kodam itu, kalau Kodim? kodim tuh maksudnya ya penjaga ini kayak semacam pelayan lah gitu. Kodim tuh kayak pelayan gitu istilahnya. ART. Ya bisa dikatakan gitulah pelayan. Cuma kan kalau dulu ya Ada nggak singkatan. Belakangnya diem-diem. Belakangnya doang. Kong kali kong. Kong kali kong diem-diem, kodim. Jadi kong kali kong sama pelayan yang lain untuk nge-serve majikannya. Terus. Jangan. Deh, kalau Terus dibawa. pas jatuh piring dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga Allah dia ngelaknat dia, semoga Allah memberikan amarah atau azab kepada orang yang memfitnah itu. Terus kata Siti Aisyah, fitnah apaan maksud kamu? Dia nggak tahu nih. Disuruh ngaku kan akhirnya sama Siti Aisyah, iya di Madinah ini lagi santer berita kamu tuh dituduh zina sama ini. Sedangkan Siti Aisyah belum sempat bisa ketemu sama Nabi kan, karena Nabi lagi gilir sama istrinya yang lain. Itu lama. Siti Aisyah kayak ini nyambung sama pertanyaan lo tadi ya, apa yang dilakukan Siti Aisyah dia ngadu sama Allah aja udah di sholat, dia ngadu sama Allah, diem dia nggak kasih statement kayak gitu diem. Ini tingkatan tinggi ya orang cara ngadepin fitnah ya, diem aja, diem tuh sama Nabi tuh sampai kayak ngeliat kok jadi beda deh gitu, sampai nangis mulu, sampai orang tuanya Sayyidina Abu Bakar sama istrinya sama ibunya Sayyidatina Aisyah bilang,
kamu apa bener kamu melakukan gini, kamu jangan sampai ini melukai hati Nabi, bahaya kamu gitu melukai hati Nabi gitu segala macam. Dia aja ngadu sama Allah. Sampai pada akhirnya Allah turunin ayat mengenai penyucian Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu. Bahwa Allah akan ancam neraka azab yang pedih buat orang yang memfitnah wanita suci. Jadi itu ayat nggak boleh kita memfitnah orang. Sampai akhirnya Siti Aisyah pas udah gitu ya udah bilang sama Nabi kan. Terus Sayyidina Abu Bakar bilang, udah kamu minta terima kasih tuh sama Nabi karena kamu sudah dibebaskan sama Allah lewat ayat Al-Quran. Kisah fitnah ini kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, saya nggak akan berterima kasih kepada siapapun sebelum saya berterima kasih kepada Zat yang menyelesaikan masalah saya ini. Jadi dia diem nggak ngasih klarifikasi apaan segala macam. Dia diem, sabar, ya udah akhirnya orang yang lain itu diancam sama Allah, diazab orang yang menyebarkan fitnah itu. Kayak gitu. Oh, berarti kalau yang kita lakukan adalah diem dulu. Jadi tenang dulu, amati sekitar, baru mungkin bertindak pelan-pelan kali ya. Iya benar. Jangan langsung gegabah, marah juga gitu. Iya benar. Atau sesimpelnya mengenai kalau sekarang kan ada zaman media sosial ya. Lu secukup. Terima kasih buat teman-teman yang menanyakan tentang perkara ini. Alhamdulillah. Atau kita minimal misalkan, demi Allah saya bersumpah saya tidak pernah melakukan hal itu. Dan adapun bagi teman-teman silahkan bersikap atas perkara ini, tapi saya bersumpah atas nama Allah, saya alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah melakukan hal itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Ya udah kayak gitu aja cukup. Nah, nanti orang yang tetap memfitnah kita segala macam, wah lu panen pahala tuh parlo tuh zaman tuh. Semua orang yang menuduh lo, semua orang yang beranggapan lo, semua orang yang ngomongin lo, pahalanya semua ditumplekin ke lo, tuh dikasih ke lo. Semua. Ke orang yang fitnah itu. Iya. Karena kan dia Asik. Gue sering dituduh sama orang nggak puasa. Seneng tuh gue tuh. Iya, panen gue tuh. Banyak di sosmed tuh, cuy. Sosmed banyak banget. Iya. Tapi kalau misalkan itu mah bercanda ya, nggak fitnah ya. Jadi nggak dapet dong. iya, kalau misalkan yang orang Dapet dong gue. Incer banget. harus benerin dong gitu. Next time yang serius dulu. Biar gue beneran dapet. Masa diakalin semua? Ya enggak, kalau pahala berlomba-lomba lah. Iya Pasti. benar. Kok caranya yang fair? Ya kan gue selama ini gue nggak tahu. Maksudnya gue mau nanya sama Jojo, Iya. apakah selama ini gue dapat pahala? Alhamdulillah sama dia gitu. Dapat pahala, pokoknya orang fitnah. Karena dalam Islam tuh ya surat Al-Baqarah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam Islam itu fitnah itu lebih kejam. Lu mendingan dalam Islam lebih baik lo ngebunuh orang daripada lo fitnah orang. Oh itu di Islam ada ya? Itu surat Al-Baqarah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau fitnah membunuh, dia fitnah orang, dia yang bunuh tuh. Double dia, nge. Ya double lah. Udah dia yang fitnah, terus aslinya dia yang bunuh gitu. Double kill. Double kill. Kenapa? Kalau misalnya dia bunuh orang nih, mati. Terus dia fitnah dia nih. Yang mati. Dia bunuh dia sendiri. Dia bunuh diri. Karena gini, misal kayak Double contoh aja. juga tuh. Double juga. Misal kayak contoh aja kayak Iya. dalam kasus lo. Itu kan udah akhirnya udah final semua, ternyata itu fitnah yang harus lo alamin gitu kan. Iya. Pak? Kenapa dalam Islam tuh fitnah tuh dosa besar? Karena ketika lu sudah melakukan sesuatu ini, oke, fitnah itu udah selesai kan? Padahal masalahnya udah selesai. Kira-kira bisa nggak menghilangkan orang-orang yang sudah beranggapan terhadap lo bahwa lo orang yang buruk? Bisa nggak kira-kira? Sulit. Itulah kenapa lebih baik dibunuh lo nya, itu aturan gitu. Istilahnya kalau dalam Islam, walaupun membunuh itu kan dosa besar, ya lebih baik lo bunuh orang, selesai deh. Setelah dia meninggal dunia, udah deh nggak ada fitnah lagi gitu kan. Daripada dia hidup harus menjalani fitnahan orang kayak gitu segala macam. Belum nyamber, ntar dia cerita kesini, cerita kesitu gitu. Iya. Kayak begitu, makanya tuh fitnah tuh jahat. Jangan deh, naudzubillah kita maksudnya. Makanya kalau waktu Sayyidina Ali ditanya, itu Sayyidina Ali nih cara bersikapnya kita nih. Waktu Sayyidina Ali tanya sama Nabi, bahkan Nabi yang tanya, "Ya Ali, menurut kamu apa pendapat kamu tentang Sayyidatina Aisyah, tentang Aisyah ini?" Kata Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, saya tidak mengetahui apapun tentang Aisyah kecuali kebaikan aja yang saya tahu tentang dia." Udah. Close dah. Jadi kita kalau ditanya nih, misal nggak tahu harusnya tanya, Gopar ternyata kasus kayak gini-gini ya. Kalau kita orang yang bijak, gue nggak tahu apapun tentang itu, yang gue tahu dari Gopar, dia orangnya baik deh, selesai. Udah gitu. Meskipun bisa ada kata kejadian itu benar, kayak gitu. Itu lebih baik, paling aman, karena kalau kita membuka omongan kayak segala macam,
jatuhnya ke fitnah, itu akan dosa besar. Iya, takutnya emang omongannya menjurus ke fitnah. Iya, dosa Gue besar. ngeliat Wancoy nggak puasa, padahal iya. Ada bukti. Betul. Senang lagi gue, alhamdulillah. Lagi dulu. Halo, video Ramadan tiba. Iya. Oh dulu, kalau dulu iya. Misalkan kayak gitu, oh enggak nih AI nih, gitu misalkan. Puasa kalah berapa coy? Gue, Iya. Wan, Salut. Gara-garanya? Alasannya berolahraga alias syuting kerja. Terus? jam. Syuting. Dari jam 9 pagi. Dan lu pusing karena menghirup. Parfum. Oh. Iman kuat. Gara-gara parfum enek. Iya. Bukan langsung. Iya. Kan parfum wangi coy. Iya. Itu nggak masuk akal kalau Bukan, parfumnya wangi bener. Cuma kan kayak kita kayak pusing aja. Namanya puasa kan, Jadi gini, bangun tidur apa. wangi, Enggak minum lah, enggak gitu. Enggak, tapi kita kalau dalam puasa, misalkan kita mencium wangi yang secara dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa. Tapi kan ini Kayak bukhur atau apa namanya, sengaja gitu ya, karena kan dikhawatirkan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh itu bisa membuat kayak semacam sisi kecil kenyang lah gitu istilahnya. Kalau parfum bisa gini menghilangkan. nggak boleh. Iya kan Nggak parfum. boleh. Nggak boleh kalau secara dengan sengaja ya, maksudnya dengan gitu-gituin kayak aibon, orang ngebon gitu Itu sengaja. maksudnya konotasinya Bukhur, itu, iya. coy. Ya karena pakai parfum di bulan puasa pun makruh emang. Nemu hijau. Iya benar. Benar. Sebentar. Benar. Bukannya kita memakai wewangian untuk sholat itu justru disunahkan? Makruh kalau di bulan puasa, termasuk mandi ba'da zuhur juga. Mandi gue tahu. Iya. Wangian, kecuali hari Jumat enggak. Karena buat sholat Terus, Jumat. Iya. Mandi makruh. Makruh ba'da zuhur. Mandi pakai parfum. Wih, lo kaya banget hidup lu. Ada aja. Parfum. Tapi kalau gue sumpah baru tahu. Oh nggak Iya. boleh. Makruh bener. Pakai parfum makruh. Iya, makanya pagi-pagi. Kayak gue nih misalnya pagi-pagi gue pakainya ya pas. Oh pagi boleh. Pagi boleh, boleh. coy. Sebelum zuhur. Ada waktunya gitu. Sesudah zuhur baru. Nyium Stella jeruk di Gokar. Enak emang, lu demen tuh. Enggak sih. Enggak ada beberapa rasa bukan yang Stella jeruk. Pewangi mobil intinya. Stella. Apalagi itu, apalagi nyium fix. Wih, itu gimana tuh? Bibir tough. Ini apa? Oh, dia sering ya? Kayak fix puasa apa gitu. Batalkan puasa. Young living. Nggak boleh. Batalkan Enggak puasa. boleh lah. Tuh, Bil. Bayar lu, Bil. Udah minum, Bil. Minum sekarang, minum. Enggak, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Sekarang jadi tahu. Iya, akhirnya udah nggak boleh Iya. lagi. Ngisep-ngisep itu nggak boleh? Nggak boleh. boleh. Kalau sesuatu aroma Kalau nggak ngisep boleh. tapi ditutup. Ya udah dongo aja. Kok kecium? Hirup. Kok ngupil, Jon? Gak boleh. Kagak lah kalau ngupil. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gue sering-sering. Iya. Sampai Wah, nikmat. Kagak lah. Masa begitu, masa ngupil yang sekira ini Yang aja. biasa aja emang ngebersihin. Yang terlalu nikmat ya kayak misalnya korek Lah, kuping. apa bedanya? Korek kuping. Terlalu nikmat. Makruh. Tuh. Apa bedanya ngupil sama ngisep fix? Dia kan ada aroma, ada sesuatu yang masuk tuh, Zat, Pak. zat. Zat itu yang masuk itu. Nah, kalau misalnya kita ngupil tapi tunjuk kita diolesin fix, Double. Ngakalin jatuhnya, ngakalin mulu. Masuk tanda seru, keluar tanda tanya jatuhnya gitu. baru gini. Baru tuh. Kok ngupil dua gini? Tapi kan kalau ngupil kan ada kadang suka Bagus. pakai tisu. Tapi pakai tisu basah yang wangi gimana? Iya. Spalding. Iya kan ada Pakai wangi Spalding. juga. Iya, batal juga itu. Nggak boleh intinya Gitu. udah. Kalau lagi dikejar vampir, nahan napas. Emang vampir tahu ya kalau kita napas ya? Katanya gitu. Oh, kalau misalnya baru tahu tuh ngisep itu nggak boleh. Baru tahu, baru tahu. Udah lama kok, gue udah lama tahu. Enggak, pakai parfumnya nggak apa-apa, yang kehirupnya nggak boleh kan? Iya. Pakai parfumnya nggak apa-apa, Ngirupnya dengan coy. sengaja, ngirup dengan sengaja. Oh gitu, cari gitu, lu nyari Ngirup gitu. dengan sengaja gitu. Nah, iya lu emangnya di saat syuting nyari. Ya cuma Wah, menurut gue ibu-ibu masak. Iya, kenapa ya? Beda dong. Beda. Ini pasti kan nggak mau kecium. Dan dia harus tahu, oh ini udah pas belum, udah dia gosong apa gini enggak. boleh, Dul. Boleh. Dia gini boleh Iya, kan. nyicip ya. Iya. Boleh nyicip, sekiranya nyicip doang boleh. Asal nggak masuk. Nah, kalau gini-gini. Gitu. Gimana tadi? Nyari mah. pakai majalah digul gitu. Nggak, diisep di exhaust, terus exhaustnya ke mulut. Buset. Itu santer banget itu.
pokoknya fitnah tuh kejam, lebih kejam daripada fitness. Wow.